Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, talented people. Oke, di sini ada beberapa nih. Selamat pagi. Ada Bu Leni, ada Pak eh, Oka. Oke, sambil dipanggilin juga rekan-rekannya yang lain. Ini juga kita live-kan di Facebooknya Pak Ari Ginanjar. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Pamela dari Egg Consulting. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di acara Behind the Suits pagi ini. Egg Consulting hadir sebagai partner untuk mendukung perkembangan individu demi akselerasi organisasi. Kami memahami kondisi organisasi secara mendalam dan merancang solusi khusus yang tepat. Nah, di sesi Behind the Suits kali ini, kita akan membahas topik yang sedang in dan happening now supaya kita bisa memahami berbagai perspektif dan memberi solusi terbaik. Karena acara ini super interaktif dan juga waktunya pendek, kita cuma punya sekitar 30 menit. Feel free untuk langsung ketik pertanyaan atau ide atau komentar Anda di kolom chat Zoom. Dan bagi yang mendengarkan di Facebook bisa langsung masukkan di kolom chat Nah, atau di kolom komentar. Hari ini saya pribadi merasa sangat terhormat karena kita akan mendengarkan pengalaman dan pengetahuan luar biasa dari seorang perempuan inspiratif yang sudah melalui perjalanan karir yang begitu menarik. Beliau adalah seorang entrepreneur sekaligus business director di kido.id. Dan ini adalah sebuah platform edukasi inovatif yang berfokus pada pengembangan anak. Dan kalau saya kemarin nih sempat lihat-lihat sedikit em, di Instagramnya, ternyata beliau tidak hanya berhenti di kido.id, ada banyak banget bisnis-bisnis lain yang dikelolanya gitu ya. Dari mungkin F&B juga, food and beverage, dan sebagainya. Jadi kebayangkan gimana kerennya seseorang yang bisa mengelola bisnis dan tetap on top of her game. Jadi without further ado, please welcome di sini ada Mbak Rahmatika Dwi Susanti atau biasa dipanggil Mbak Rara ya Mbak ya. Halo, selamat pagi. Lagi. Nah, Mbak Rara boleh dong hmm, ceritain sedikit ke Bapak Ibu yang sudah hadir tentang apa sih Kido.id dan beberapa bisnis yang Mbak Rara lagi running gitu sebelum kita masuk ke diskusinya tentang multi role mastery. Oke, terima kasih Mbak Pamela. Sebelumnya selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di hari ini gitu ya. Namun untuk disclaimer dulu nih Mbak Pamela, kita semuanya di sini sama-sama belajar. Even aku di sini juga sama-sama belajar. Jadi bentuk sharing ini supaya apa namanya semuanya mungkin bisa berkembang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin aku cerita sedikit tentang kido.id. Jadi kido.id itu awal mulanya memang berdiri di tahun 2018 sebagai platform edukasi di bidang marketplace. Jadi awalnya memang khusus untuk tiketing orang tiketing seperti kalau di sini bahasanya tiket.com gitu kali ya atau apa namanya loket.com. Jadi khusus orang tua yang memang pada saat COVID pada saat itu uh, susah gitu ya untuk mencari kelas activities untuk anak-anaknya di setiap weekend gitu. Akhirnya kita muncullah kita kerjasama dengan beberapa brand. Akhirnya kalau misalnya mau pendaftaran melalui kita, jadi kayak sistem platform saja gitu. Akhirnya karena Hmm. kita di 2022 itu bergabung dengan Flying Cape Group di Singapura. Sampai saat ini kita akhirnya membuka learning center pertama di area Alam Sutra gitu ya, yang berbasis untuk one stop multi learning center. Artinya di sini kalau misalnya di tempat kursus biasanya itu hanya fokusnya bidang satu program gitu ya, di sini ada 5 program. 5 programnya itu adalah Mandarin, bahasa Inggris, terus juga ada entrepreneurship, lalu juga ada Singaporean math dan juga ada science. Jadi itu fokus karena kita merasa bahwa orang tua tuh kalau misalnya udah masukin anaknya les kan biasanya kan ke banyak tempat les ya bukan hanya satu. Nah, di sini Iya. orang tua lebih dihematkan dari segi waktunya gitu ya nggak perlu ke banyak tempat gitu tapi dari one Hmm. stop learning center aja mungkin jam 1
anaknya les bahasa Inggris jam 2 mungkin les sains misalnya seperti lebih efisiensi waktu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, untuk yang bisnis lainnya, saya juga ada food, and beverage itu lebih di bidang apa ya, kalau bisa dibilang sih bebek bebek, bakar, tapi itu specialty-nya dari Bebek Surabaya. Itu juga join kolaborasi dengan teman sebenarnya dengan sahabat, jadi, still manageable untuk dilakukan dan ada beberapa seperti just tip ke apa namanya, just tip ke luar negeri aja sih. Sekarang ini yang sangat, Hmm. difokuskan gitu ya, yang lainnya mungkin pernah dilakukan cuma memang dari segi waktu dan kemampuan saya sadar diri bahwa, kayaknya, saya perlu ada beberapa bisnis yang saya lakukan untuk, lebih fokus seperti itu. Hmm. Tapi itu needed banget nih ya kalau ngomongin tentang kido.id saya punya balita gitu ya. Yang Mhm, dimana memang tuh kayak pain point-nya adalah weekend nih apa ya nyari activity itu susah gitu kan. Dan betul, iya, dan tadi saya dengar kido.id berarti dia berpartner atau anak perusahaannya dari Flying Cape ya, dari Singapura ya Mbak Rara. betul betul, Flying Flying Cape Group. Jadi memang kita base headquarter-nya itu dari Singapura. Oke, keren banget. Soalnya saya kenal sama Jamie di Oh, Singapura dulu. Iya, iya iya iya. eh ya kan salah satu foundernya. Yes. Jadi waktu dulu tuh inget banget ini jadi nostalgia. Jadi dulu saya salah satu buat yang saya salah satu vendor buat trainingin dan untuk organisasi yang dapat Mmm, funding dari EduTech dari salah satu investor namanya EduSpace. Nah dari situ mulai kenal tuh sama Flying Cape dan it's a very good company. mhm, Dan terus growing gitu ya, growingnya cepat sekali. Jadi sukses banget nih buat kido.id dan buat Bapak Ibu juga yang tertarik bisa check out the website dan ini sangat helpful banget nih buat para ibu-ibu pekerja yang sering banget kita nyari event-event dan juga apa ya mungkin activity edukatif ya untuk anak-anak kita gitu. betul betul betul. Oke, thank you Mbak Rara. Tapi saya jadi kebayang nih seberapa sibuknya Mbak Rara ya. Nah, jadi di tema hari ini, Bapak Ibu, kita itu dengan tema judulnya Multi Role Mastery, kekuatan perempuan dalam banyak peran. Yang dimana topik ini pasti relate banget dan sangat relevan. Menurut saya sebetulnya bukan hanya perempuan ya, tapi juga pria-pria di luar sana yang sudah jadi ayah juga, yang jadi suami gitu ya. Tapi untuk perempuan kayaknya the role is extra. Nah, baik yang berkarir secara profesional maupun entrepreneur, kita seringkali dihadapkan pada tuntutan untuk menyeimbangkan berbagai peran. Dari pekerjaan, keluarga, hingga tanggung jawab sosial gitu ya. Keluarga juga bukan hanya keluarga kecil kita, tapi juga keluarga besar kita. Nah, menariknya dari sebuah survei mengungkapkan bahwa 79,3% perempuan di Indonesia menanggung beban ganda itu, yaitu bekerja untuk penghasilan yang dimana memang penghasilannya bukan buat dirinya sendiri, tapi juga untuk menghidupi, sekaligus menjalankan peran domestik di rumah. Nah, angka ini menunjukkan bahwa banyak dari kita yang menghadapi tantangan yang sama mencoba menjadi versi terbaik kita di berbagai aspek kehidupan. Jadi ini kayaknya di sesi hari ini kita banyak akan banyak curhat-curhatan ya sebagai perempuan gitu. Dan untuk memahami lebih dalam, boleh saya ada video nih kebetulan nemu videonya di TikTok, video Mereriana sharing sedikit tentang ini, boleh kita tonton sebentar ya Mbak. Ya, Ibu rumah tangga, ibu bekerja. Ya, pilihan yang selalu menjadi dilema seorang wanita. Pilihan yang tidak mudah, karena keduanya sama baiknya. Yang satu bisa menambah penghasilan keluarga, yang satunya bisa full time mengurus dan mendidik anak di rumah. Yang satunya bisa menjadi bentuk aktualisasi diri. Yang satunya lagi adalah wujud dedikasi untuk anak dan suami. Namun ironisnya, apapun pilihannya, seringkali wanita merasa bersalah. Ibu rumah tangga merasa bersalah karena menyia-nyiakan talenta, bakat, dan juga ijazahnya. Ibu bekerja merasa bersalah karena meninggalkan anaknya di rumah. Berangkat kerja berlinang air mata. Lalu, harus bagaimanakah kita sebagai wanita? Hmm. Oke, nah
Video tadi menarik ya. Jadi dari situ kita jadi bisa lihat dua sudut pandang eh, yang bisa jadi relate banget untuk masing-masing dari kita di sini. Bagi saat kita memilih untuk bekerja maupun menjadi ibu rumah tangga di rumah gitu ya, seringkali memang ada perasaan bersalah gitu yang muncul di dalam diri kita gitu. Kayak maksudnya I myself pun sometimes feel that way gitu ya. Kalau misalkan lagi kerja merasa bersalah sama yang di rumah, kemudian kalau pas di rumah kayak nggak bisa selesai untuk mikirin apa yang belum selesai di kerjaan gitu ya. Jadi se jadi seolah-olah apapun pilihan yang kita ambil selalu kayak kita tuh ngerasa khawatir, kita kurang maksimal di satu sisi gitu ya. Kita jadi kayak banyak ngerasa gagal gitu, ataupun ini bukan hanya ibu-ibu yang sudah punya anak, tapi pun belum pun gitu ya. Kadang mungkin ada feeling guilty, mungkin nanti Mbak Rara bisa sharing juga sedikit feeling guilty bahwa kayak, oh apakah karena kesibukan saya, jadi saya belum terfokus ke sana dan saya belum dikasih nih, atau mungkin sebaliknya kalaupun saya dikasih tapi saya kok nggak maksimalin ini gitu ya. Nah, wajar banget karena memang di setiap pilihan ada plus minusnya. Nah, menurut kalau berdasarkan pengalaman yang Mbak Rara nih selama ini dan juga saya lihat kesuksesannya di profesional gitu ya. Bagaimana tanggapan Mbak Rara? Pernah nggak sih ngerasa dilema-dilema kayak gitu, Mbak? Iya, pastinya pernah ya, maksudnya kebetulan alhamdulillah, saya salah satu yang memang belum dipercaya untuk memiliki anak gitu ya. Artinya, fokus saya utama adalah, suami pastinya ya, pastinya ada rasa bersalah karena memang kebetulan saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang memang mungkin, konotasi work life balance itu nihil gitu. Jadi memang bisa bisa bekerja atau tadi yang Mbak Pamela sampaikan gitu ya, mungkin di rumah pun masih mikirin pekerjaan itu, saya pernah mengalami itu dan sebenarnya di Hmm. dalam lubuk hati dalam saya sebenarnya itu tidak sehat gitu ya. Cuma pada saat itu mungkin ada goal yang saya perlu capai, akhirnya yang saya lakukan adalah, mengkomunikasikan gitu, seberapa keberatan, suami saya ketika saya melakukan hal tertentu gitu. Nah, hal-hal yang menurut saya perasaan guilty tadi itu harus dikomunikasikan sehingga mungkin bisa mencari win-win solution-nya gitu ya, yang terbaik kira-kira dari suami ekspektasinya kepada saya itu seperti apa, begitupun saya juga, sedikit ada kata menuntut gitu ya. Kalau perempuan kan kesannya, pinginnya dimengerti gitu, tapi, kata menuntut itu lebih, seperti, ketika saya dalam kondisi tertentu, saya pingin, dia juga mensupport saya gitu. Jadi memang, itu sih yang pada saat itu saya rasakan paling berat gitu ya, dan perasaan guilty itu. Tapi, alhamdulillah ya memang, apa namanya, kita menemukan solusi lah dari permasalahan itu, Hmm. gitu. Mm-mm. Dan biasanya kalau Mbak Rara sendiri pernah ada dapat komplain nggak dari pasangan tuh karena kayak saking sibuknya gitu, kayak mungkin nggak banyak quality time. Mmm, di awal, alhamdulillah sih saya tidak terlalu dapat komplain yang, terlalu Hmm. gimana gitu ya, terlalu besar. Paling memang ada beberapa hal yang menurut saya tanggung jawab saya harus saya segera selesaikan. Akhirnya mungkin di luar jam kerja yang harusnya, saya deal-deal-an dengan suami, saya harus tetap apa namanya, mengerjakan sesuatu gitu yang berhubungan dengan profesionalitas saya. Jadi kadang-kadang kalau sudah seperti itu, komplainnya sih paling, kerja terus gitu. Ya. Paling kayak gitu, tapi walaupun saya tahu, ketika saya dikomplain, oh, ini ada suatu masalah nih kalau saya tidak komunikasikan. Akhirnya jadi saya mengambil langkah, ketika saya harus memang bekerja di luar jam, kerja saya gitu ya, saya meminta Hmm. izin. Kalaupun beliau mengizinkan, saya coba ya lakukan, tapi kalau misalnya memang belum, saya coba, me-manage waktu saya lebih baik lagi untuk bisa mengerjakan sesuai tepat waktu, seperti itu sih. Nah, kalau buat Mbak Rara sendiri gimana sih biasanya caranya untuk menjaga keseimbangan itu? Oke, menjaga keseimbangan itu ya dimulai dari, ini ya, time management tadi ya, biasanya Hmm. sih awal mula ini mungkin flashback sedikit cerita dari pengalaman saya.
waktu bekerja di ya bidang edukasi industri 2-3 tahun lalu gitu ya. Pada saat itu saya pertama kali apa namanya, menjadi seorang manajer gitu ya. Pertama kali menjadi seorang manajer dan saya merasa bahwa, oh jadi seorang manajer tuh seperti apa sih gitu kan ya. Akhirnya kok kayaknya kerjaannya nggak selesai-selesai ya jadi seorang manajer gitu. Akhirnya, saya pada saat itu ya alhamdulillah dibantu oleh senior, saya gitu ya, oleh bos saya, eee, harus apa-apa dicatat. Awal mulanya cuma dikasih clue itu, apa-apa dicatat apa-apa dicatat, maksudnya apa gitu, kok apa-apa dicatat gitu. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa maksudnya itu ditulis apa to do-nya, karena, saya sadar, maksudnya saya sadar bahwa otak saya ini tidak bisa menampung banyak hal gitu ya. Artinya, pastinya ada yang miss kalau kita tidak catat gitu. Ketika pencatatan itu saya menemukan bahwa, kok saya seru ya, kok saya asik nih untuk melakukan ini gitu, melakukan hal-hal yang terstruktur gitu. Akhirnya ketika pada saat itu, sudah saya catat, akhirnya saya prioritaskan lagi mana yang memang urgent sesuai deadline-nya Hmm. atau urgent memang harus segera eskalasikan atau delegasikan ke tim gitu. Itu yang pertama kali saya lakukan gitu. Sehingga mungkin yang list priority tetap dilakukan namun tidak menuntut harus done di hari itu gitu atau tidak urgent sifatnya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke, time management dan juga, prioritas, to do list-nya yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu sih, seperti itu. Hmm. Ada nggak sih kayak sinyal-sinyal gitu ya Mbak Rara, Mhm, yang dimana untuk ngasih tahu bahwa oke nih gue udah kebanyakan di kerjaan, gue perlu fokus ke yang di rumah, atau kayak sinyal-sinyal yang dimana oke nih yang di rumah nih udah fine, yang dimana oke sekarang gue ke yang kerjaan gitu ya. Ada nggak mmm. sih trigger-trigger yang ngebantu Mbak Rara buat kayak tahu fokusnya lagi prioritasnya lagi di sisi yang mana gitu? Sekarang ini aku bisa menangkap sinyal itu. Dulu, ya balik lagi awal-awal jadi manajer kan kita, lack of experience pastinya ya gitu, nggak punya Hmm. sinyal-sinyal itu. Kayaknya, maunya showing, apa namanya, our best gitu pada saat, Hmm. menjadi pertama kali manajer gitu. Jadi ketika sudah berjalannya waktu, Iya aku betul. menangkap sinyal-sinyal, kayak, "Oh ya, oke, ini, bukannya berarti aku tidak mau, apa namanya, lebih lagi untuk misalnya overtime atau lembur gitu ya, I would love Hmm. to do that gitu. Cuma memang, ketika saya melihat to do list saya itu, tadi sudah selesai yang priority, terus yang list priority ini saya rasa di hari esok itu masih available bisa saya masukkan gitu ya, itu sinyal yang saya tangkap akhirnya. Artinya, oh ini masih bisa saya kerjakan besok karena tidak ada deadline mungkin dan tidak ada emergency yang harus segera dilakukan ke delegasi tim. Akhirnya ya itu menjadi sinyal saya, oke, this is, just, apa namanya, enough hari ini kita harus move on dan juga priority orang yang di rumah gitu ya. Akhirnya saya bisa menangkap sinyal itu sih. Hmm. Itu yang akhirnya membuat Mbak Rara belajar untuk sampai titik poin itu gimana tuh ceritanya Mbak? Titik poin itu ya, mungkin ya pastinya dari case-case, komunikasi tadi dengan pasangan gitu ya. Artinya ada, mungkin selama beberapa tahun ke belakang ada hal-hal yang menurut saya tidak pernah punya kesempatan untuk melakukan itu bareng suami pada saat itu. Nah, ketika saya memiliki jam kerja mungkin yang lebih fleksibel saat ini, mmm, artinya, saya bisa melakukan banyak hal. Nah, saya tahu mana yang saya harus prioritas gitu ya, di samping kerjaan harus selesai dan juga, rumah tangga juga harus selesai juga gitu. Jadi saya lebih mengatur banyak waktu untuk bisa melakukan apa yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan kepada ya suami saya gitu ya. Mungkin misalnya seperti liburan bareng, seperti bahkan dulu pun untuk ibarat kalau suami istri itu kan perlu yang namanya pillow talk gitu ya. Dulu Iya. tuh mungkin saya selama 4 tahun, 4,5 tahun, 5 tahun, saya nggak pernah melakukan itu, gitu. Dan Hmm. saya banyak miss moment yang memang, tidak pernah dilakukan gitu ya, bersama-sama. Akhirnya ya ke sini saya ubah caranya, saya, perbaiki karena saya sadar bahwa, eee pekerjaan itu memang tidak selamanya gitu ya dan,
apa namanya, saya tidak pernah maksudnya bukan berarti saya nggak into to my job gitu ya, tapi saya, percaya Iya. bahwa pekerjaan itu bukan family kita adalah orang-orang yang di rumah kita, yang akan menemani kita sampai akhir hayat gitu, bahkan pekerjaan kita aja nggak menemani kita sampai akhir hayat gitu ya, kita pun moving on Mhm. dengan another company gitu. Jadi akhirnya itu yang menyadarkan saya bahwa, saya harus prioritas orang-orang yang di rumah juga gitu, membagi apa namanya, sekian waktu saya gitu ya, yang mungkin bisa lebih banyak kepada, rumah tangga saya Hmm. gitu. Mhm, mhm. Menarik banget nih. Izin saya mau ngasih lihat kayak hasil talent DNA-nya Mbak Rara ya. Jadi Boleh boleh. kayak di dalam prosesnya, saya ngedenger banyak talenta-talenta Mbak Rara yang muncul sebetulnya di dalam proses itu. Jadi kalau di kami nih di Egg Consulting dan Talent DNA kita percaya bahwa kesuksesan kita itu dalam tadi ya menyeimbangkan peran gitu. Terjadi ketika kita itu bisa kenal diri kita dan menarik banget kalau di sini Mbak Rara you cannot help untuk mau memberikan yang terbaik karena you're a goal getter, semuanya tuh harus ada checklistnya, to-do listnya. Jadi makanya pas atasan bilang kayak dicatat, itu tuh udah naturally, "Oh iya ya, kok enjoy ya. Tadi kan ngomongnya gitu ya. Betul betul. Ternyata. Dan kemudian nomor tiga tuh accountable. Jadi kadang-kadang tuh mungkin ada kecenderungan bahwa, waduh kalau kalau tes ini belum selesai, itu tuh jadi pikiran gitu. Betul, betul banget. Dan itu tuh kayak apa ya, yang mendorong diri kita untuk bisa memenuhi amanah, tapi kan kalau di kantor gampang ya, karena to-do list-nya kan kecatet. Nah, Betul. tapi kalau untuk yang di rumah itu nggak ada to-do list-nya gitu loh. Iya nggak Ke sih Mbak? Yang kebetulan mungkin bisa bisa jadi seringkali ke skip gitu maksud aku. Makanya tadi tuh aku nanya, biasanya kalau Mbak Rara tuh triggernya dari mana gitu? Pasti udah ada sesuatu yang membuat, oh ya ini penting nih buat gue nih gitu. Apa sih waktu itu Mbak? Boleh cerita sedikit? oh, oke. Kalau di pekerjaan rumah kebetulan aku cukup yang juga terstruktur gitu ya, artinya aku Oh juga iya ya, karena ada structure di sini. Jadi orang orang structure kan orangnya runut gitu ya. Jadi Mbak tuh seneng sesuatu yang runut. betul betul. Jadi aku udah ngeliat nih, kayaknya contoh ya, misalnya ibu-ibu nih ya, kayak di dapur. Oh oke, selama kita berumah tangga pasti kan ya kita, ada hal-hal yang mungkin kita, naruhnya ya udah yang penting di situ gitu ya, kapan pun kita mau Mhm. masak ya gampang ambilnya gitu ya. Tapi di satu sisi deep down karena ya tadi mungkin salah satunya aku mengenal diriku melalui talent DNA ini ada structure, aku tahu itu salah gitu. Jadi aku oke, one day kayak kayak, pada saat ini aku kan memang sedang ambil cuti itu untuk mengistirahatkan diriku di dalam pekerjaan kantor, akhirnya aku bikin to do list untuk apa yang aku harus lakukan untuk Mhm. membenahi rumah ini gitu ya. Maksudnya ya tadi Mhm. membersihkan, mungkin menata dapur gitu ya, atau sesimpel misalnya, menata pakaian di apa namanya, di lemari kayak gitu yang mungkin setiap harinya aku hanya ngambilnya ya asal-asalan gitu, tetap rapih cuma, tidak terstruktur aja, tidak tidak rapi secara terorganize gitu ya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu mungkin sinyal-sinyal yang aku tangkap bahwa kayaknya ini aku harus beres gitu. Mungkin karena setelah Hmm. ikut talent DNA ini aku sadar bahwa ada hal-hal, keputusan-keputusanku itu berdasarkan intuisiku gitu. Dan ketika Karena intuitif ya. Jadi kayak orang-orang intuitif, apalagi kalau Mbak Rara tuh sama logical juga. Jadi Mbak Rara tuh cepat nangkep. Kayak, oh ini ada masalah nih gitu kan. Wah betul ini harus betul. dibenahin nih cara gue begini begitu gitu ya. Betul betul. Jadi ya itu, aku sangat terbantu dengan talent DNA ini ya, karena aku jadi tahu, oh oke, ketika ada case tertentu intuisi aku tuh kayak merasa kayak this is not right, ini harus dibetulkan gitu ya, harus dibenarkan, harus diperbaiki, jadinya mungkin di situ combine-nya dengan logical gitu ya. Nggak bisa nih lama-lama Hmm. kalau case-nya seperti ini, kalau lama-lama nanti jadinya malah makin, besar gitu Hmm. masalahnya, makanya aku harus selesaikan segera. Nah, itu Hmm. goal getter aku tuh. Jadi hal-hal kayak gitu yang sangat membantu aku sih, bukan berarti, mungkin talent DNA lain yang nggak punya seperti ini bukan berarti nggak bisa gitu. Mungkin, saat ini Tapi hal nggak instinktif aja, nggak betul natural. betul betul, ini lebih ke natural aja sih, karena alhamdulillah punya punya intuisi itu, jadi ketika ya contohnya kayak suami kerja terus nih gitu, aku udah tahu tuh sinyalnya tuh bisa kayak
2 kali 3 kali bisa ngelihat ke jangka panjangnya nih, kayak Hmm. akan kayak gini nih gitu, lebih ke situ sih. Wow, jadi pinter banget sebetulnya nih Mbak Rara nih ya. Dan Bapak Ibu kalau di kita nggak ada sesi Q&A karena waktu kita pendek. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar atau mungkin yang ingin belum tahu tentang talon DNA ataupun udah tahu bisa ketik di kolom chat dan kemudian kita akan bahas langsung. Dan di sini mungkin sekilas nih talon DNA itu adalah sebuah tools, life tools kita nyebutnya. Jadi bukan hanya relevan di kantor tapi juga relevan di rumah gitu ya. Di segala aspek kehidupan kita, bagaimana kita jadi tahu apa pola suksesnya kita, apa kecenderungan kita, yaitu ada di top talent di sini. Di sebelah kiri, yaitu adalah 10 talenta teratas kita yang secara natural kita lakukan. Seringkali nggak harus mikir. Yang kemudian di kanannya bottom talent adalah hal-hal yang nggak natural buat kita, dan kalau kita dipaksain lakukan itu, kita akan mudah stres. Nah, menariknya tadi nih dari obrolan tadi gitu ya, Mbak Rara tuh kan fokus, iya kan? Jadi kalau lagi konsentrasi atau sesuatu tuh konsentrasi banget, lagi di situ banget, terus structure, udah ada plan yang jelas gitu ya, ini mau kemana, dan udah intuitif juga dan logical, dan udah tahu arahnya mau kemana nih. Jadi kadang-kadang tuh mungkin orang ngerasanya Mbak Rara tuh kayak, ya gimana ya, laser fokus gitu loh, yang kayak yang dimana kayak ya udah kita lagi ngerjain ini dan kita fokus di sini. Nah, sedangkan nomor 45-nya Mbak Rara itu caring. Jadi kadang-kadang tuh sebetulnya gak peka gitu kan. Kayak maksudnya di kode sama suami juga mungkin bisa jadi, oh ini salah ya, maksudnya gue lagi enjoy aja nih gitu. Betul betul. Betul Jadi betul. menarik banget. Mm-mm. Betul, mungkin cerita sedikit caring-nya aku juga kaget ya pas ngeliat ini, bottom talent-ku sociable, generous, caring apa nih gitu. Waktu itu aku bertanya-tanya, mungkin sedikit tahu cuma nggak tahu secara elaborasinya gitu ya. Mm-mm. Memang, karena caring-ku di bawah, aku merasa apakah aku jadi pribadi yang sangat tidak care dengan sekitar gitu ya. Eee, Mungkin yang aku bisa bilang adalah ketika ya dikodein sesuatu kadang intuisiku juga suka menangkapnya salah, gitu. Jadi, Hmm. makanya perlu yang tadi namanya komunikasi tadi gitu ya. Ketika, Hmm. bertanya atau maksudnya kadang intuisi itu kan bisa salah bisa benar juga. Jadi, aku tidak mau terhanyut dalam, asumsiku pribadi gitu ya. Artinya ketika aku merasakan intuisi yang, seperti ini, aku harus konfirmasi supaya tidak judging gitu. Akhirnya ya itu sih yang membantu aku untuk, bisa menemukan solusi gitu ya. Tapi emang di Hmm. satu sisi ada beberapa hal kayaknya emang aku Hmm. kok sulit ya untuk, misalnya, eee, apa ya, merasakan, eee, apa namanya, koneksi dengan bukan bukan berarti aku tidak Hmm. sociable ya, tapi mungkin Iya, iya, betul. Jadi caring tuh bukan berarti nggak peduli ya, Mbak. nggak Tapi peduli. kadang-kadang kan ada orang-orang yang secara natural kayak, misalkan nih orang lagi nangis gitu ya. Kalau Heeh, orang caring, dia tuh udah langsung tahu gitu ya. Dia malahan ikutan nangis sama si orang itu. Tapi kalau caring di bawah, ada orang lagi nangis nih. Kita tuh bingung kayak, ini apakah aku peluk, apakah aku betul usap-usap gitu kan, awkward betul. sendiri gitu. Betul betul, kecuali, mungkin kalau misalnya kita relatable sama apa yang dia ceritakan ke kita, di kehidupan kita mungkin aku baru bisa tuh Hmm. connect, gitu ya. Tapi ketika ada orang yang mungkin nangis, "Eh, aku nih harus ngapain ya? Aku aku, salah nggak ya kalau nanti aku meluk dia?" Atau gitu. Ada perdebatan batinku seperti itu sih, di caring, gitu. Hmm. Oke, dan juga kalau menurut aku nih, Mbak Rara tuh kenapa ya, embodiment of harus balance. Karena tadi di kirinya, di top talentnya ada accountable, ada goal getter, yang dimana kayak amanah itu harus dikerjain, nggak malahan nggak bisa tidur kalau dia belum selesai. Tapi di kanannya vigorous, di bottom talentnya ada vigorous, yang dimana niatnya besar, istilahnya tuh kalau mobil mesinnya besar, tapi tangkinya nggak gede gitu loh, yang dimana gampang capek sebetulnya, gampang tiba-tiba tumbang tanpa sadar gitu, Mbak. Iya, Em, jadi kalau buat Mbak Rara sendiri biasanya sampai nunggu sakit dulu gitu. Dan apalagi satu lagi nih ya, dan apalagi kalau udah kalau belum sakit, Mbak Rara itu sangat jarang untuk self reward. Karena di bottom talentnya ada generous.
malahan sukanya oke nih kita atur apa yang ada gitu kan, memaksimalkan resource dengan resourceful, jago banget tuh di dalam kondisi-kondisi genting dan keterbatasan Mbak Rara bisa manage. Tapi untuk kayak self reward gitu ya, oh saya kayaknya gue hari ini not feeling good, gue check out sesuatu deh dari Shopee kayak gitu, kayak Mbak Rara tuh mikir dua kali gitu ya, kayak malahan justru lebih gampang buat beliin buat orang lain dibanding beli buat diri sendiri. Nah, aku tuh mau tanya nih Mbak, jadinya imbang ini gimana tuh? Ketika itu kerja, apakah nunggu sampai sakit gitu ya, untuk kita tahu oke stop dulu, dan juga ketika kita lagi relax dan enjoy, kapan kita tahu oke deh ini self reward saya nih gitu. Karena aku lihat dari talentanya Mbak Rara gitu, Mbak Rara tuh sangat kayak lebih mentingin orang lain, kerjaan apa yang harus diberesin dibanding Hmm. loving self gitu Mbak. Dan Iya, mungkin banyak perempuan di luar sana pun seperti ini ya, kalau menurut saya ya, dengan berbagai peranannya kita seringkali mengalah tanpa kita ngomong gitu. iya, 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 iya. Betul, betul. Karena apa namanya, yang biasa aku lakukan itu biasanya gini sih, memang kalau self reward biasanya sih setahun sekali ya. Itu Hmm. dulu mungkin nggak pernah sama sekali, maksudnya maksudnya Hmm. pasti ada, cuma not a big thing gitu ya. Mungkin maksudnya yang kayak ya tadi check out di Shopee gitu-gitu, mungkin a little Hmm. self reward ya it's a must menurut aku, tapi Hmm. yang benar-benar a big moment itu kayaknya aku udah ke sini tuh kayaknya dalam 1 tahun tuh kayaknya emang perlu gitu, karena I've been working hard to get this far gitu ya, kayaknya kalau hanya mementingkan, balik lagi hanya mementingkan diriku apa namanya, mementingkan perusahaan gitu ya, atau yang lain-lain kayaknya nggak fair nih gitu. Karena kan aku pun mati-matian juga untuk membantu perusahaan gitu. Aku pada saat itu logical-ku seperti itu ya. Akhirnya apa namanya, aku menemukan, solusi atau, misi gitu ya di dalam diriku kayaknya emang harus nih sekali setahun at least minimal, self reward gitu. Itu yang udah aku lakukan akhirnya gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya mungkin, mmm, 5 tahun ke belakang mungkin jarang aku lakukan gitu ya. Nah, terus, kalau misalnya untuk yang vigorous, memang, ada di satu sisi kalau misalnya aku sudah too much work gitu ya, aku merasa capek banget gitu, energiku tuh Hmm. habis gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku merasa aku mengenal diriku kayaknya aku butuh hanya 1 hari untuk, diem aja gitu, Hmm. untuk Hmm. me-recharge diriku gitu ya, at least nggak ada kegiatan yang sangat berat gitu ya, lebih light aja misalnya kayak nonton Hmm. TV gitu ya, atau sesimpel masak gitu. Tapi aku sadar bahwa mungkin di sini karena sociable aku rendah gitu ya, aku nggak perlu banyak orang gitu, aku hanya cukup aku dan suamiku. Bahkan kadang-kadang ini juga sebenarnya jangan dicontoh gitu ya, aku pun merasa masih harus memperbaiki ini, kadang-kadang mungkin seperti, mertua atau saudara misalnya, atau misalnya orang tuaku sendiri, eee, kalau bisa jangan gitu, jangan mendekatiku ketika pada saat aku lagi recharge, karena aku butuh energi full untuk membalikan Iya. diriku tuh banyak banget gitu. Jadi, kalau Hmm. bisa aku bilang sama pasanganku kalau misalnya aku sedang capek banget, aku nggak mau ada orang lain gitu, karena aku butuh apa, momen sendiri untuk recharge myself. Nah, itu yang something aku harus perbaiki di tahun depan sih, gitu. Karena kayaknya sih, Hmm. cukup kurang lebih tanda kutip "jahat" ya, kayaknya gitu. Jadi Gitu. penting banget ya untuk kita kenal diri sendiri. Maksudnya kebayang banget kan kalau misalkan sepanjang ini Mbak Rara nggak tahu tuh, oh sociable saya di bawah, figure saya di bawah, ada momen-momen I need to recharge to zone calm. Yang dimana kayak ya udah kita harus bersahabat dengan itu aja tuh untuk kita survive gitu. Mungkin ada beberapa orang yang punya talenta yang sama yang ada di Batum juga, mereka kayak nggak tahu what's wrong with me gitu. Kenapa sih gue gitu kok kayak gini sih? Apakah gue salah gitu ya? Iya, Dan mungkin ini juga jadi aku jadi kepikiran gitu. Sebagai Mbak Rara sebagai pemimpin gitu ya, sebagai manajer kan punya tim juga di bawahnya, dan juga sebagai Mbak Rara punya juga atasan di atasnya. Yang dimana mhm, kebayang nggak sih ketika seberapa menurut Mbak Rara penting untuk mereka tahu ini, tahu talentanya Mbak Rara gitu, dan bagaimana itu mempengaruhi mungkin keseimbangan di dalam pekerjaan tadi, Mbak. iya, menurutku,
untuk atasan, yang pertama mungkin atasan dulu ya, karena pasti dia mengekspektasi kita lebih gitu ya. Dan ini harus kita komunikasikan bahwa kita nih tipe orang yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya memang Hmm. ada hal-hal contoh misalnya uh, to vokal gitu ya, dia tahu kenapa behind the story-nya kita vokal gitu karena memang kita mempunyai Hmm. talent DNA seperti ini. Jadi menurut aku sih Hmm. penting gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya the team, menurut aku ini personal pribadiku ya. Menurutku penting tapi tidak diidentifikasikan secara logical, goal getter, accountable. Aku takut ini menjadi senjata buat mereka. Oh iya, Hmm. kalau aku dipanggilnya Bu Rara mungkin ya. Oh ya Bu Rara Hmm. mah gini soalnya gitu. Aku takut terkesan negatif gitu ya. Mungkin aku Hmm. tahu, maksudnya pastinya penting buat mereka tahu, cuma secara detailnya mungkin tidak karena kita juga pasti ada Hmm. hal-hal yang tidak bisa secara transparansi itu nggak bisa dilakukan kepada bawahan kita gitu ya karena itu juga bisa menimbulkan bumerang gitu kepada kita suatu hari nanti sih. Jadi Hmm. sebenarnya talent DNA ini menurutku sih penting untuk tim sendiri gitu ya, untuk atasan sendiri tahu juga menurutku itu penting. Hmm. Iya. Jadi mungkin yang perlu ditekankan juga bukan hanya si talentanya ya, tapi si atasan juga perlu paham gimana cara bacanya gitu. Justru malahan kayak misalkan aku jadi atasannya Mbak Rara, aku nggak perlu push Mbak Rara. Mm-mm. Because Betul I know betul you will push yourself anyway. Yang justru aku akan ingetin Mbak Rara adalah untuk istirahat gitu. Karena itu sesuatu yang kayak Mbak Rara kadang lupa gitu kan. Karena saking asiknya ngerjain dan perlu balance itu gitu. Jadi betul. justru kayaknya yes untuk tim jadi bisa lebih paham kenapa sih kok leader gue kayak pushy banget deh gitu, atau mungkin kayak kenapa sih dia gitu ya, apa sih yang mendorong dia untuk kayak gini. Nah tapi untuk sebagai atasannya Mbak Rara, em, kayaknya si leader ini malahan harusnya lebih mengingatkan untuk kayak okay, you can take a break kayak gitu ya, or what do you feel that is most important to you right now, apa sih yang lagi diprioritasin gitu. Kayaknya malahan itu approaching leadership yang lebih oke gitu ya Mbak ya, ini Betul. dimana bisa membantu ya. Mm-mm. Betul betul. Mungkin itu my dream my dream boss juga ya. Gitu. Iya. Karena memang kalau di talent DNA kita percaya bahwa key of leadership adalah ketika dia bisa mempersonalisasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan individu gitu. Kita nggak bisa pakai satu ukuran untuk semua. Karena Betul. memang untuk mengembangkan orang lain kan orang punya kecenderungan talenta beda-beda gitu ya Mbak ya. Betul Dan betul. ya, dan ini dimana sebetulnya bisa ngebantu si para leaders itu, dan nggak semua leaders itu punya insting seperti itu juga gitu. Betul betul. Nah, kalau boleh izin Mbak, saya mau tunjukin sedikit. Sebetulnya kami punya solusi namanya AI Talent Management. Ini untuk Bapak Ibu yang hadir gitu ya. Yang dimana kita membantu dari proses talent acquisition. Boleh ini Acel di next slide? Ada talent acquisition di mana kita bisa melihat talenta itu secara lebih jelas. Kemudian kita bantu mereka untuk terdevelop, boosting talent performance. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa retain talent-talent itu di dalam culture yang sehat gitu ya, dalam ekosistem yang sehat. Dan semua proses ini dibantu dengan AI, yaitu AI untuk mempermudah dan membuat prosesnya menjadi lebih efektif dan akurat. Nah, ini tadi dengan talent DNA kita bisa menggali apa talenta masing-masing individu. Dan itu sudah dibantu dengan tadi AI yang dimana kita bekerja sama dengan Lintas Arta dan disupport oleh NVIDIA GPU AI-nya. Jadi dipastikan keandalan dan keamanannya, yang dimana kita bantu untuk kita bisa menemukan orang yang tepat di tempat yang tepat, dan bagaimana kita bisa mendevelop orang itu secara lebih presisi selayaknya seperti tadi Mbak Rara gitu ya. Kita jadi lebih tahu kalau misalkan Mbak Rara adalah atasan saya tahu apa sih yang trigger kenapa sih kok so pushy gitu ya atas job-job ini yang mungkin masih ada di kepalanya beliau. Tapi kalau misalkan Mbak Rara adalah tim saya dengan AI talent management, kita jadi tahu
bagaimana talenta Mbak Rara ini mempengaruhi pekerjaan dan apa development yang harus saya lakukan gitu. Bukan malahan mempush further because otherwise you will get disengaged. Malahan Mbak Rara bisa jadi tambah disengage gitu kerjanya ketika saya malahan keep pushing gitu ya. Keep pushing and not understanding. Seperti itu sih. Boleh kita lihat tutorialnya sebentar ya Mbak ya. 3 menit aja. Boleh. Thank you. Silahkan aja. Imagine this, a talent management strategy that just doesn't fill positions, but really accelerate the growth of your organization by finding the best talent for the right roles, real time with accuracy and with no limits. So let me introduce you AI Talent Management. Welcome to AI Talent Finder, part of AI Talent Management to help you find the best talent and put them in the right place. Let's show you how easy it is to find the perfect fit for your team. First, import your employee data with just one click. No hassle, no fuss, your data is ready to work for you. Next, request LiveTools Talent DNA to be sent to employees who have not filled it out. This is where the magic happens to uncover your team's hidden strengths. Each team member will receive their assessment link via email. They can complete it at their convenience. Now let's set up the job role. Simply pick the skills and competency you need, tailor it to match your exact requirements, quick and easy. Align your team with your company's culture, choose the values that matter most to you, and ensure a perfect culture fit. Now, let's start finding your ideal candidates. Here's how AI Talent Finder makes it effortless. Job Fit shows you who's best suited for the role based on their natural talents matched to the job competencies. Culture Fit ensures your new hires will thrive in your company's environment by aligning their talents to your core values. Happy team, successful business. Looking for specific talents? Find by Talent DNA pinpoints exactly what you need. Already have someone in mind? Find by name will allows you to see individuals' talents, personalized job recommendations, and development suggestions. Get a big picture view with organization insights. It's like having a talent strategist right by you 24/7. Need help? Adinda, Assistant Digital Talent DNA, is here to answer any questions anytime. So, what are you waiting for? You're not just hiring, you're building the future of your company now. Start today. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, bisa scan QR berikut untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut seperti apa sistemnya. Dan dari sini sebetulnya saya jadi, ada pertanyaan, di sini di mana dari Zahra, aku tertarik banget sama perjalanan Mbak Rara di mana pasti ada tantangan besar yang Mbak hadapi dalam perjalanan ini. Adakah bisa diceritakan nggak satu tantangan terbesar dan gimana ngatasinnya Mbak Rara? Ya, aku keinget waktu aku pertama kali jadi manajer gitu ya, aku merasa bahwa, aku lack of experience, aku nggak tahu caranya membantu tim gitu. Dan aku belum mengenal yang namanya, ternyata approaching a person itu should comes with different approach gitu ya. Jadi awal mulanya, aku merasa ini
aku mau jadi manajer yang seperti apa gitu. Apakah aku hanya mau title-nya aja dalam tanda kutip atau aku bermanfaat untuk timku gitu. Akhirnya dengan yang tadi aku rasakan seperti itu gitu ya, aku merasa ada hal-hal di perusahaan tersebut yang mungkin aku nggak tahu cara flow-nya tuh kayak gimana gitu. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku mendalami atau menyelam langsung nyebur gitu ya tanpa mungkin nggak diarahin gitu karena aku merasa bahwa kayaknya when we become a manager kita harus initiatively untuk do the actions gitu. Akhirnya aku menyelami beberapa flow-flow yang mungkin aku rasa tuh kayaknya pada saat itu berat banget. Karena yang mungkin tadi Mbak Pamela bilang ya, mungkin aku bisa sampai subuh gitu atau sampai malam benar-benar bekerja fokus banget gitu. Karena memang for the sake aku pengen membantu tim gitu. Akhirnya dengan hal seperti itu aku merasa perubahannya adalah aku bisa membantu timku lebih baik gitu ya. Dan juga akhirnya aku lakukan adalah meeting one on one gitu untuk mengenal timku lebih baik sehingga approach-nya tadi juga ter-create gitu. Kalau orang yang seperti ini kayaknya butuh di-motivate-nya dengan cara yang A, kalau orang yang B mungkin motivasinya dengan cara yang B gitu sih. Jadi akhirnya itu men-generate intuisi-intuisi itu tadi ya untuk bisa membantu support tim lebih lebih baik sih seperti itu. Jadi kuncinya sih lebih uh, lead lead menjadi contoh lah sebagai leader gitu sih. Hmm. Dan di sini sebagai penutup gitu ya, kalau buat saya Mbak Rara itu eh, inspiratif banget karena nggak hanya paham talenta Mbak, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk menciptakan dampak yang banyak, baik di kerjaan maupun di pribadi gitu ya. Dan ini jadi pengingat kita semua bahwa kita bisa bekerja sesuai dengan talenta yang kita miliki, nggak hanya jadi lebih produktif, tapi juga bisa lebih puas dan bermakna di setiap peran. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Mbak Rara, ada nggak sih tips and trick untuk para perempuan-perempuan profesional di luar sana? Seberapa penting kalau untuk Mbak Rara, untuk mereka betul-betul pahami dirinya sendiri dan bagaimana peranannya untuk kita bisa menyeimbangkan berbagai role-nya kita gitu, Mbak. Ya. Kalau menurutku jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru gitu ya, kenali diri kita lebih lanjut karena aku juga pernah dikasih tahu bosku gitu ya pada saat awal-awal aku menjadi manajer, be 1% better every day gitu. 1% itu kan mungkin sedikit ya, tapi maknanya tuh besar banget. 1% itu berarti ada improvement. Nah, dengan mungkin bagi orang-orang yang nggak tahu dirinya apa mungkin sulit gitu, maksudnya sifat-sifat di dirinya itu mungkin sulit untuk 1% better aku hari ini apa ya gitu. Mungkin akan di beberapa orang sulit. Nah, dengan talent DNA ini menurutku sih dapat membantu kita lebih baik lagi dalam hal untuk menentukan decision-decision yang kita lakukan terhadap tim, terhadap perusahaan atau terhadap diri kita pribadi gitu. Bahkan kalau menurutku pribadi ini juga bisa jadi salah satu resolusi yang kita bisa lakukan gitu ya setiap tahunnya untuk memperbarui diri kita yang baiknya kita di mana itu yang diimprove yang sudah bagus mungkin kita kita pertahankan atau kita bahkan ada beberapa yang mungkin kita imbangi lagi dengan hal-hal sesuai dengan kondisi kita gitu ya paling itu yang bisa saya sampaikan. Oh, terima kasih banyak nih Mbak Rara atas waktunya dan obrolan serunya hari ini. Bisa ditutup QR-nya, please. Nah, thank you. Nah, banyak banget ilmu tadi yang kita udah terima gitu ya dari Mbak Rara. Dan karena waktu kita pendek, sedih banget nih obrolan kita harus diakhirin. Nah, tapi semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya ya Mbak ya. Terima kasih banyak dan jangan bosan buat diundang lagi sama kita di sesi-sesi webinar ya Mbak. Iya, oke oke Mbak Pamela. Terima kasih juga ya untuk Mbak Pamela dan tim dan ACT Consulting sudah mengundang saya gitu ya. Iya, terima kasih banyak Mbak dan sukses ya Mbak di Iya, semua peran sisi kehidupan. thank you Mbak Pamela, thank you. Thank you dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir baik di Zoom maupun di Facebook. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi Behind the Suit berikutnya di minggu depan sama jam 7 atau di Jumat pagi.
dengan tamu lainnya yang juga sama kerennya seperti Mbak Rara. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.